Mohon maaf Bu, sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oke Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu tentang bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Dan di Indonesia juga karena kita memiliki berbagai macam keberagaman ini, tidak menjadikan kita menjadi terpecah belah, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Bu, apa yang Anda ketahui tentang sejarah bangsa Indonesia zaman dulu? Sejarah bangsa Indonesia. Indonesia itu pernah dijajah oleh negara Belanda sebelum kemerdekaan selama 3,5 abad. Kemudian dilanjutkan oleh Jepang sekitar 1 tahun. Kemudian kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana semua para pemuda dan pemudi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Oke. Dan selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa sekarang ini? Pada masa sekarang, seperti yang sudah kita tahu ya, sekarang kita rasakan bahwa kemajuan teknologi kita ini sekarang sudah memasuki era globalisasi, di mana keterbukaan berbagai macam informasi, kemudian pasar bebas, sebenarnya itu mempunyai dampak positif bagi negara kita, namun juga mempunyai dampak negatif, di mana dengan adanya pasar bebas, kemudian keterbukaan informasi bisa menjadi ancaman untuk terpecah belahnya bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara mempertahankannya Bu? Cara mempertahankannya, kita harus bisa memfilter mana hal yang baik dan mana hal yang buruk bagi bangsa kita, dengan menanamkan kepada seluruh generasi bangsa, terutama anak-anak muda itu, untuk bisa menyaring nilai-nilai yang baik dan buruk sejak dini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Indonesia itu beraneka ragam. Tentunya persepsi ini sama dengan persepsi masyarakat pada umumnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari pengetahuan Ibu yang Ibu ketahui dan sudah sampaikan tadi mengenai Indonesia yang beragam. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI ini tentunya perlu ada usaha. Nah, kira-kira Ibu sebagai ibu rumah tangga, apa usaha Ibu untuk melaksanakan istilahnya bela negara di rumah? Silakan. Bela negara menurut saya sebagai ibu rumah tangga, yaitu yang pertama penanaman pemahaman tentang negara sendiri itu kepada anak-anak saya. Kemudian yang pertama yang saya kenalkan itu kepada anak-anak saya itu tentang Pancasila, seperti itu. Bahwa negara Indonesia ini mempunyai Pancasila, yaitu terdiri dari 5 Panca itu 5 ya, itu 5 sila. Nah, itu seperti itu. Kemudian saya tanamkan juga kepada anak-anak saya tentang cinta negara kita. Salah satunya yang paling awal yaitu kita mencintai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, kemudian kebudayaan yang ada di lingkungan atau di daerah kita sendiri. Dan seperti itu. Baik, pada intinya mungkin untuk Indonesia yang kemerdekaannya diraih dengan penuh perjuangan, aksi bela negara apa yang akan Bapak lakukan? Tiap-tiap orang mempunyai potensi masing-masing. Ketika tempatnya atau
potensinya di bidang pendidikan, maka orang tersebut harus menggali seluas-luasnya, harus menekuni bidang yang dia lakukan, yaitu dalam bidang pendidikan. Jangan hanya sekedar mengisi atau hanya sekedar tugas saja menjadi pendidik, tetapi harus punya hati nurani bahwa saya akan mendidik bangsa ini, penerus saya nanti, sehingga penerus saya, anak didik saya akan menjadi young today, leader tomorrow, menjadi anak yang nantinya akan menjadi pemimpin lagi. Kemudian ketika orang itu bergelut di bidang bisnis, ya berjuanglah dengan bisnisnya. Ketika dia menjadi pengusaha, maka bagaimana dia menjadi pengusaha yang bisa mengisi kemerdekaan dengan usaha yang dia punyai. Ketika dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang pemuka agama, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan menyebarkan keagamaan yang dia punyai. Begitu kira-kira Pak Ade. Jadi semuanya dalam bingkai yang sama, walaupun dalam wadah yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia atau Kesatuan Negara Republik NKRI. Terima kasih Pak. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Gak apa-apa, terima kasih. Mungkin Cukup Ya, ya. Untuk yang tadi Pak, yang pertanyaan keduanya Ya. Pak, bagaimana yang terjadi ya jika peserta didik itu tidak memiliki wawasan kebangsaan, Pak? Nah, tatkala peserta didik tidak memiliki wawasan kebangsaan, arti wawasan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam satu kesatuan politik, dalam satu kesatuan ekonomi, dalam satu kesatuan bahasa, dalam satu kesatuan negara, dalam satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Itu bentuk wawasan yang kita harapkan dari setiap warga negara bangsa Indonesia, baik itu para pejabat, rakyat biasa, rakyat jelata, para penguasa, harus memiliki rasa wawasan kebangsaan. Satu kesatuan politik, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tatkala wawasan kebangsaan ini ditanamkan pada anak didik, maka anak didik akan mempunyai rasa kebangsaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, yakni dalam bingkai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketika berbicara anak didik tidak memiliki rasa kebangsaan, rasa wawasan kebangsaan, otomatis bangsa ini mudah terpecah belah, mudah diadu dombakan, dan barangkali akan tertinggal karena rasa memiliki kebangsaan, rasa persatuannya tidak tertanam dalam diri anak tersebut. Oleh karena itu, selaku ideologi, satu kesatuan budaya, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Makanya tatkala anak didik tidak punya rasa wawasan kebangsaan, itu dikhawatirkan bangsa ini mudah terpecah belah dan mudah diadu dombakan, dan barangkali akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain karena bangsa lain sudah menata, menyiapkan bangsanya dalam satu bingkai persatuan dan kesatuan. Demikian barangkali Pak Andri. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.
Mungkin itu tadi 2 pertanyaan ya Pak, dijawab Ya. oleh Bapak dengan begitu lengkap. Siap, Pak Andri. Dan semoga menjadi wawasan buat saya khususnya mengenai pentingnya memiliki wawasan kebangsaan yang harus Ya. dimiliki oleh setiap warga negara ya Pak. Kalau menurut Teteh nih ya, bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID ini gitu. Kemudian terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID ini, bagaimana sih tanggapannya menurut Teteh? Seperti itu. Untuk dampaknya sendiri sih pasti semua kalangan juga merasakan ya dampaknya dari COVID ini. Tidak hanya untuk 1-2 orang, tapi semuanya juga pasti merasakan dampaknya. Terlebih lagi dari sektor ekonomi juga sangat berdampak ya. Jadi karena kurangnya mobilitas sehingga kan ekonomi juga terhambat Ya. Pemerintah sih belum memahami dengan betul tentang kebijakan pemerintah itu seperti apa. Jadi karena tidak pahamnya itu, maka masyarakat itu menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang masyarakat itu harapkan. Seperti itu. Jadi yang saya harapkan sih pemerintah sendiri dalam mengeluarkan kebijakan itu disertai dengan Iya. Jadi mohon maaf Teh, tadi sempat terganggu jaringannya. Jadi kebijakannya itu harus disertai dengan apa? sosialisasinya kepada masyarakat mungkin harus lebih Diperjelas harus lebih mungkin ya. disebarkan, Iya. jelas diperinci masyarakat. Diperinci mungkin. Tujuannya itu apa sehingga tidak ada miskomunikasi lah antara pemerintahan dan masyarakat. Iya. Terima kasih Teteh. Itu merupakan pertanyaan terakhir ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf saya juga tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, karena sedang dalam masa pandemi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian saja wawancara yang dapat saya lakukan kepada Teteh ya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Teteh. Ya, sama-sama.